Firman-Mu menjawab doa-doa kami hari ini. Firman-Mu memberi jalan keluar atas masalah yang kami hadapi. Oleh Firman-Mu kami dipulihkan. Oleh Firman-Mu kami diberkati. Oleh Firman-Mu kami disembuhkan. Engkau sudah urapi hamba-Mu. Engkau sudah urapi kami semuanya Bapa. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Wow, dahsyat luar biasa. Shalom. Apa yang Tuhan mau hari ini buat kita semuanya, apa yang Tuhan mau kehendaki bagi kita lewat firman-Nya hari ini. Ini minggu kedua, ya. Kita telah melewati masa-masa penuh sukacita. Kita telah melewati masa-masa di mana ada banyak orang percaya diuji imannya. Waduh, saya lebih suka menyebutnya bukan pandemi, tapi akademi. Oke ya. Kalau pandemi kita mikirnya sakit terus, ujian terus, artinya pencobaan terus. Tapi kalau akademi, di dalamnya kita belajar banyak sesuatu yang baik. Amin. Kalau akademi, kita belajar, kita dituntut untuk melewati ujian demi ujian. Namanya akademi. Begitu lulus akademi, jadi sarjana. Amin. Kita melewati masa-masa akademi COVID ini. Kita lulus jadi sarjana. Sarjana apa? COVID. Artinya gini loh jemaat. Setiap kita melewati masa-masa ini, ada sesuatu yang baik. Ada sesuatu yang baik. Hari ini Tuhan mau kasih tahu kepada kita. Ayo kita memiliki paradigma yang baru. Jangan lupa kata yang. Ya, paradigma yang baru. Bilangan pasal 13. Ayat yang pertama mulai. Bilangan pasal 13. Mulai ayat yang pertama. Saya akan bacakan pelan-pelan buat kita. Sudah simak dengan baik apa yang Tuhan mau hari ini buat kita semuanya. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang pertama mulai. Oke. Ke-12 pengintai, judul firman Tuhan. Perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ke-12 pengintai, Tuhan berfirman kepada Musa. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi dari ayat pertama Tuhan ngajarin kita untuk hidup tertib. Sama-sama bilang hidup tertib, 2, 3. Hidup tertib, gak gerasa gerusuk orang Jawa bilang. Ya, enggak sembrono, hidup tertib, suruhlah beberapa orang, ya, masing-masing adalah pemimpin-pemimpin di antara mereka. Terus kita mikir, loh, kenapa Tuhan memerintahkan Musa untuk mengintai? Bukankah tanah yang dijanjikan kepada orang-orang Israel adalah tanah yang melimpah dengan susu dan madu? Kenapa Tuhan suruh mereka mengintai? Ini artinya Tuhan punya cara kerja yang sangat teratur dan disiplin. Yesus kita bukan ngajarin kita untuk melakukan segala sesuatu dengan sembrono, dengan sembarangan. Ayat yang ketiga, dengar baik. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ada berapa suku Israel? 12. Sekarang ada berapa suku Israel? Sekarang nih, hari-hari ini. Halo? Berapa? Kalau dulu 12, sekarang ada berapa? Kalau nggak ada yang siap, saya gini terus. 12, sekarang di sana nggak ada suku-sukuan lagi. Ya, sejak zaman Daud sudah satukan suku, Daud sudah satukan Israel. Karena dia tahu kalau terpecah dalam suku-suku, maka
Israel nggak kuat. Dia harus jadi satu. Oke, ya. Ayat yang lompat ke ayat yang ke-17 sekarang, ya. Lompat ke ayat yang ke-17. Oke, biar tampil dulu di layar. Bilangan pasal 13 ayat 17. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, ya. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, kepada 12 orang tadi, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Ayat 18. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Ini bukannya nggak percaya kepada Tuhan. Bukannya nggak percaya kepada Bapa yang telah mengutus mereka untuk menempati tanah itu. Tapi setiap berkat yang akan kita capai harus juga disertai dengan usaha kita. Sama-sama bilang usaha kita. Usaha saya. Nah, jadi berkat yang Tuhan sediakan, kita harus kerjakan itu. Makanya ketika Tuhan menciptakan manusia dan meletakkannya di taman apa? Taman Eden, Tuhan katakan, usahakanlah tanah ini. Oke, tahan di ayat yang ke-17 tadi. Oke, ya. Apakah 17 tadi? Ya. 18. Amat-amatilah apakah bangsa yang mendiami? 18. Ya. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? 19. Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? 20. Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Sama-sama tambahkanlah. 2, 3. Tambahkanlah. Waktu itu, ini biasanya musim hulu ini musim panas. Antara Juni, Juli, Agustus, September begitu. Karena di sana mulai musim anggur. Kurma, panennya September, kayak gitu. Ini musim panas. Tambahkanlah, coba dimunculkan lagi ayatnya itu. Kalimat itu. Tambahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Kata tambahkanlah itu ngomong gini. Berbicaralah jujur tentang negeri itu nanti. Berbicaralah apa adanya tentang negeri itu dan bawalah apa? Sedikit dari hasil negeri itu. Makanya setiap kali saya ke Israel banyak orang-orang bilang, Pak Hari titip ya, kayak gitu. Titip oleh-oleh ya, kayak gitu. Titip oleh-oleh tapi dia nggak ngasih dolar, ya oke. Titip ya Pak, nah kayak gitu. Tambahkanlah hatimu dan bawalah sedikit. Artinya apa? Kau harus berkata jujur tentang negeri itu. Ayat 20. Dan bagaimana tanah itu, sudah tadi ya. Oke, lanjut ya. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari Dan. Mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju Kamat, bukan Keramat, ya. Keramat sih itu jembatan 5. Oke. Ke Kamat. Jadi mereka jalan terus, melaju terus, dan mereka sampai ke sana. Lalu lanjut kepada ayat selanjutnya, lagi 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah dari sana, di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. 24. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu ke Israel, tanya ke pembimbing, tanya ke pendeta pembimbing, mana lembah Eskol? Ya, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana disebut Eskol. Wah, ini perkebunan yang luar biasa.
Dan kota yang pertama yang dimasuki oleh orang Israel disebut di sini. Ya, ayat yang ke-24. Tempat, yuk sudah, 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu sama-sama berlimpah-limpah. 2, 3. Tadi pesan Musa, kamu harus jujur tentang negeri itu. Kamu harus bawa hasilnya. Dan mereka berkata, memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Artinya apa? Berlimpah-limpah susu dan madunya. Halo? Artinya apa? Kelompok A. Pas. Oke, kelompok B. Pas. Kelompok C. Dilempar. Dewan juri. Artinya berlimpah-limpah susu dan madu itu gini. Kalau ada susu berarti ada ternak. Ya. Kalau ada ternak berarti ada rumput. Kalau ada rumput berarti tanahnya subur. Itu dari satu kata. Sudah menceritakan banyak hal. Ada susu berarti tanahnya subur. Susu dan madu. Kalau ada madu berarti bukan ada yang nangis, itu di madu namanya. Ada madu berarti ada lebah. Kalau ada lebah berarti ada bunga. Kalau ada bunga berarti ada pohon. Kalau pohonnya berbunga berarti tanahnya subur. Ini kalimat melimpah dengan susu dan madu. Dari dua kata itu bisa digambarkan bahwa tanah perjanjian keren banget. Luar biasa. Lanjut, kalimat selanjutnya. Hanya, tuh. Hanya, katanya. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu. Dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ini suku Enak ini, wah, tinggi-tinggi orangnya. Kalau pernah ke Israel, masuk kota Yeriko. Mayoritas suku dari orang-orang Enak ini. Orang Enak, wah besar-besar. 13 tahun itu bisa 2 kali tinggi saya. Yang suka jual korma itu di Yeriko. Di lembah Bukit Pencobaan, nah itu orangnya banyak. Kalau saya sampai di sana, mereka lihat saya dari jauh, mereka teriak, Abuna. Abuna itu panggilan seorang pendeta di sana. Karena Yeriko ini Palestina. Jadi banyak orang Arab di sana. Abuna. Terus dipeluk saya. Abuna ya, nggak pakai was ya. Jadi kalau ada wasnya, Abuna was. Abuna. Nah kadang-kadang dibecanda, karena saya kan kecil kan. Jadi dia peluk saya gitu, saya ngelos ke belakang gitu. Mana dia katanya. Tinggi besar. Dan tadi orang-orang yang baru pulang mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan berkata kepada Musa, hanya negeri yang menduduki tanah perjanjian orang-orang yang besar-besar. Saya melihat ada keturunan orang Enak di sana. Ini orang kuat. Lanjut. Ya. 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Masih ingat orang Amalek? Ya. Bapak Ibu kalau naik ke Gunung Sinai, itu ada orang-orang yang suka bawa unta, terus bantuin kita untuk naik dengan cara digandeng begitu, helper gitu ya. Ayo saya mau tolongin enggak gitu. Enggak digendong kita, tapi cuma digandeng. Waduh, digandeng sama orang Amalek itu, wah, bau banget. Ya, bau unta. Karena mereka tuh mandi setahun 2 kali. Karena nggak ada air di sana. Mandi setahun 2 kali. Kapan itu? Mau puasa,
puasa Ramadan dan mau lamaran. Kalau mau lamaran baru dia mandi. Gandeng gitu-gitu. Helper. Wah. Tapi kadang-kadang ada ibu-ibu gitu ya, yang mau aja kan udah lelah dia. Gandeng jalan. Menurut cerita dan keturunan, mereka lah orang-orang Amalek itu. Orang Amalek ini adalah orang yang pertama kali menghadang orang-orang Israel. Ketika orang Israel baru keluar dari bukan Mesir sebetulnya tepatnya. Dari tanah apa? Tanah? Gak ada yang benar, saya gini terus. Dari tanah Abang, bukan. Dari tanah Gosen. Karena mereka tinggal di tanah Gosen. Baru keluar dari tanah Gosen, orang Amalek inilah yang pertama kali menghadang. Dan Israel baru saja keluar, mereka teriak-teriak, balik ke Mesir. Dia ngeliat lagi orang Amalek. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang-orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Mereka cerita, ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Teriak-teriak pasti mereka. Orang-orang yang di sana, orang-orang yang kuat. Orang-orang yang tinggi besar. Tapi Kaleb menenteramkan mereka di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sama-sama sebab, 2, 3. Sebab, 2, 3. Sebab, sekali lagi 2, 3. Sebab, kita pasti akan mengalahkannya. Karena apa? Kaleb yakin negeri ini telah diberikan untuk mereka, orang-orang Israel. Kita pasti mengalahkannya. Wah, terjadi benturan yang kuat itu pasti. Ini yang ngomong tadi orang-orang yang kuat-kuat adalah 10 orang. Sementara yang berkata kita akan maju dan menduduki negeri itu hanya 2 orang. Kalimat selanjutnya, ayat selanjutnya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini 10 orang yang ngomong begini. Gak mungkin, Kaleb maksudnya. Kamu gak lihat mereka? Kamu jangan gitu dong. Harus ngomong jujur tentang negeri itu. Lihat. Waduh. Dia ngomong 10 ini pengen dibawa ke lab aja sama Kaleb. Periksa dia. 30 selanjutnya, 30 berapa itu? Ya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar apa itu? Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar apa? Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Bukankah yang 10 orang ini menghina Tuhan dengan berkata kabar busuk tentang negeri yang dipilih oleh Tuhan untuk mereka. Bapak yang dikasihi Tuhan. Ini realitas yang disaksikan oleh 10 orang itu. Ya, 12 yang diutus. Kembali 12-12-nya. Tapi yang 10 berkata busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Wah, ini ngeri ini. Demikian pula bukankah kuasa perkataan ini seringkali kita dengar dalam diri kita? Tahun 2022 ya ampun. Ini orang-orang yang berkata tentang negeri, tentang kabar busuk tentang Israel. Tentang kabar busuk negeri yang mereka intai adalah orang-orang yang punya paradigma lama. Mereka pengennya kembali kemana? Mereka pengennya kembali kemana? Ke Mesir. Percuma masuk. Lebih baik kembali ke Mesir. Mati di sana lebih enak. Daripada harus masuk ke tanah itu. Ini orang-orang yang punya paradigma yang lama. Mereka belum diubahkan ini. Ya, bukankah seringkali kalimat atau kata-kata yang melemahkan ini sering kita dengar. Wah, waktu istri saya dinyatakan positif COVID tanggal 27 Juni 2021 kemarin. Waktu gelombang 2 katanya. Ya,
Terus orang bilang gelombang 3, setiap kali ada orang bilang gelombang 3, saya tolak dalam nama Yesus. Di TV ada ngomong, hati-hati dengan gelombang 3, saya tolak dalam nama Yesus. Gelombang 3 buat kamu aja itu. Ya, dinyatakan positif. Pagi itu kita mau ibadah. Karena hari itu hari Minggu. Ibadah kami online, 9:30. Pagi-pagi dia ngajak cari sarapan. Wah, cari sarapan yuk, ayo. Wah, seneng banget diajak cari sarapan saya. Saya keluarkan motor, naik motor. Kalau saya naik motor sama istri, saya di depan, istri saya di belakang. Kalau naik ojek, baru saya di belakang. Jalan muter. Wah, agak ngebut sih, 380 km per bulan. Wah. Tiba-tiba istri saya ngeliat ada sayur lontong itu, lontong sayur Padang. Pak, beli Pak, oke. Wah, warung pertama masuk, gak boleh makan di situ, bawa pulang. Terus saya beli makanan yang lain. Kita pulang, anak-anak masih tidur karena mereka ibadahnya agak sore. Saya mandi, saya lewat meja makan, gak habis tuh makanan. Kok masih banyak mah? Gak enak, lain kali jangan beli di situ katanya. Kayak enaknya, gak ada rasa kata dia. Waktu dia bilang gak ada rasa, saya gak ngeh kalau itu salah satu ciri orang yang kena COVID. Gak ada rasa, saya habisin itu, saya coba. Ah enak kok. Wah enak banget ini saya bilang. Saya minum kuahnya, habis udah. Terus dia mandi. Habis mandi dia semprot parfum. Dia bilang parfum ini udah kadaluarsa, ini harus diganti nih katanya. Kenapa? Gak ada baunya sama sekali, udah kayak air aja. Ah ya udah ntar beli, saya bilang. Ayo ibadah nih. Selesai ibadah dia nyium minyak kayu putih. Kok gak ada ya Pak? Gak ada bau katanya. Serius. Langsung saya ajak swab. Ayo swab. Rumah sakitnya tuh deket dengan rumah saya, nempel tembok. Gitu. Muter, langsung lari. Saya swab karena saya mau ke Ternate sorenya, ada pelayanan Ternate. Ya, istri saya swab. Karena pengen lihat, bener nggak nih? Ya, ada virus di dalamnya. Saya seminggu 2 kali swab Bapak Ibu. Sampai hari ini terus, seminggu 2 kali saya swab. Makanya ini kalau maskernya dibuka, hidung saya agak lebar ya. Untung bolongnya nggak nambah 1 loh. Bener-bener nih ya. Sampai susternya hafal sama saya. Waktu saya masuk ke rumah sakit itu, susternya lihat. Apalagi nih Pak Hari katanya. Swab mau ke Ternate, saya bilang. Tuh kan, ini swab mulu nih katanya. Tapi hari ini saya bawa istri, suster. Istri ikut? Enggak. Dia pengen swab aja katanya. Ya udah, 12:30 kami masuk. Karena antriannya panjang hari itu, panjang, tapi nggak ada lebarnya, cuma panjang aja, ya. Kalau panjang dan lebar kasih Yesus, ya kan? Oke. Panjang. 3:30. Baru ketahuan hasilnya, padahal antigen harusnya cuma 20 menit, 30 menit, ya. Panggillah saya, Bapak Hari Sempulur. Maju saya. Gimana suster? Ah udah, seperti biasa. Apa suster? Seperti biasa, negatif. Pak Hari, tapi istri Pak Hari harus segera PCR katanya. Emang kenapa sus? Udah PCR aja. Karena di sini hasilnya positif. Hah? Positif? Saya teriak, yes. Loh kok senang? Punya adik lagi. Gitu. Corona kata dia. Langsung saya lihat istri saya udah tahu. Istri saya langsung diem. Positif ya Pak? Iya, gak apa-apa. Saya peluk dia. Nangis dia. Alir air mata. Nih depannya air mata ya, di sini air keringat ya. Jadi harus bisa bedain itu ya, oke. Tenang Ma. Tenang gimana? Papa gak takut peluk-peluk saya? Tenang aja udah. Kita harus hati saya bilang. Jalan gitu. Tenang Ma. Jangan nangis. Kenapa gak boleh nangis? Nanti orang-orang tahu ada apa ini. Udah diam. COVID itu sebuah nama. Tapi Yesus nama di atas segala nama. Jalan kita. Sampai di rumah, anak saya 3 udah berdiri. Yang pertama bilang, Mama positif ya? Iya, semangat Ma. Anak saya laki-laki. Anak saya nomor 2 perempuan cuma bisa nangis kayak mamanya. Anak saya nomor 3, Mama gak boleh positif. Udah positif nak, sudah positif. Langsung saya usikan anak-anak ke rumah kakak ipar saya. Dekat. Kelihatan gitu. Oke.
Semua sementara ngungsi ya nak ya. Di rumah Uwak. Ya. Oke? Iya Pak. Sekarang tinggal berdua saya sama istri saya. Kita tinggal berdua mah di sini. Kok bisa kena ya Pak? Nah itu kalimat-kalimat yang melemahkan. Udah tenang, suruh cicipin itu virus. Tenang saja. Gimana ya Pak? Udah. Covid gak ada obatnya saya bilang. Terus gimana dong? Obatnya satu, hati yang gembira. Adalah obat yang manjur. Makanya supaya hatimu gembira, tenang udah. Makan yang banyak. Tidur yang nyenyak. Mulai hari ini mah, mau makan apa saja, bilang papa. Papa masak, pesan online. Ya, jadi apain repot-repot. Udah diam, gak usah nangis. Gitu ya. Mulai pesan, mulai makan. Gak ada rasa Pak. Ada saya bilang. Nih cara makannya. Sendok, masukin. Gitu ya. Ayo, terus. Sampai habis saya ngajarin terus. Gitu. Hari pertama, hari kedua, saya paksa aja makan. Sambil saya buat hatinya gembira. Hatinya gembira. Ayo tebak-tebakan yuk supaya hatimu gembira. Gimana sih Papa orang lagi sakit begini tebak-tebakan. Biar hatimu senang. Ayo tebak-tebakan. Daun apa yang ngeselin? Udah gak tahu Papa. Daun apa yang ngeselin? Daun apa? Istri saya gak bisa jawab. Daun apa? Daun apa Pak? Daun touch me ya. Jadi wah kita tebak-tebakan terus. Kenapa matahari tenggelam mah? Gak tahu Bapak. Kenapa sih? Karena matahari gak bisa renang. Saya bilang gitu. Hatinya gembira. Makan. Saya paksain dia makan. Itu tetangga-tetangga saya itu ya. Waktu saya keluar rumah tuh. Tutup pintu semua. Wah ini ngeri ya. Jangan digituin ya. Saya alami itu loh. Ini seperti 10 orang yang berkata, negeri yang kita akan duduki dihuni oleh keturunan orang-orang yang tinggi dan kuat-kuat. Saya keluar nih, tutup semua pintu, ya ampun. Saya ambil makanan, pesanan online itu. Tutup pintu. Hah? Sampai ada yang anaknya ketinggalan, dibuka lagi, ditarik anak itu. Masuk nak. Oh saya tahu nih, mereka takut sama saya. Saya sengaja pagi berikutnya, mondar-mandir kompleks saya. Oh. Orang buka tutup. Ada yang pintunya rusak gitu. Saya diam. Hari ke-8. Di rumah nih isoman. Wah dokter yang pantau saya telepon terus. Itu jemaat ya, kirim obat-obatan. Wah banyak banget itu. Banyak banget. Pastor saya kirim vitamin. Pastor saya kirim ini. Sampai kayak apotik di rumah. Banyak banget obat, tapi tidak satu pun yang kami minum. Saya punya lambung, jadi saya nggak berani minum yang asam-asam, vitamin-vitamin begitu. Saya konsultasi ke dokter. Pak nggak usah minum vitamin-vitamin yang 1000 apa segala macam. Tubuh kita cuma bisa menyerap 1. Ya udah, sukacita terus. Hari ke-8, selesai doa pagi, saya ajak istri saya keluar sambil lihat anak-anak. Dari luar gitu, cuma saya hello doang. Halo nak, mama semangat mas, sambil air mata mengalir, semangat. Istri saya baca Alkitab, tiba-tiba istri saya minta pindah tempat. Pak pindah tempat yuk, jangan di sini, kenapa? Bau kotoran kucing, kata dia gitu. Hah? Bau kotoran kucing? Iya. Hah? Berarti udah bisa nyium dong? Iya ya. Aduh, mana tadi kotoran, kata dia gitu. Dia cari. Saya telepon dokter, dok istri saya udah bisa cium nih. Wah puji Tuhan Pak Hari. Terus gimana? Udah sehat? Makan? Udah oke. Tapi belum banyak. Swab gak dok? Tunggu hari ke-10 kata dia. Hari ke-10, wah hari ke-9 makan udah banyak. Tidur dan nyenyak. Hari ke-10, saya telepon. Gimana Pak Hari? Makannya udah banyak dok. Tidur dan nyenyak. Ada tanda-tanda gak sakit? Nggak ada. Pak Hari tahu, iya. Apa tanda yang paling ciri khas? Dia udah galak, saya bilang gitu tuh. Ngomongnya udah galak. Sembuh dia. Malah dia cari mana mall yang buka, katanya gitu tuh. Akhirnya hari ke-11 dia dinyatakan sembuh. Waktu dia sembuh, saya swab. Saya lari.
Tunggu mah, mau kemana Pak? Swab. Saya swab nih. Susternya itu lagi. Pak Hari apa lagi nih? Swab suster, swab. Mau lubang yang mana? Terserah, mau kiri kanan. Set, setengah jam kemudian, nih. Kok suster diem aja, nggak lihat hasilnya? Udah biasa, seperti kemarin. Hah, negatif? Negatif. Wah, saya cium itu surat. Terima kasih Tuhan. Terus saya ngomong sama istri, negatif mah. Hah, kok bisa? Saya juga nggak tahu. Ini karena Tuhan telah menolong saya. Yang kedua, hati saya gembira terus. Dan yang ketiga, kita sudah divaksin 2 kali. Kata suster gitu. Iya, dia tanya, Pak Hari udah vaksin? Sudah. Istri saya? Istrinya Pak Hari? Sudah, dua-duanya. Keren kata dia. Coba buka artikel di kompas.com. Saya buka tuh. Ciri-ciri orang yang sudah divaksin. Yang pertama, masih bisa kena. Tapi virusnya dikit. Gejalanya ringan. Cepat sembuh. Dan yang terakhir, tidak menularkan. Oh, saya ngomong sama teman-teman. Ayo, ini saya terbukti. Saya peluk dia, saya ngobrol. Makan 1 piring sama dia. Kok saya nggak kena tanda-tanda itu ya? Ternyata itu tadi, udah divaksin. Saya ngomong sama tetangga-tetangga. Ayo vaksin. Ada tetangga saya depan rumah. Vaksin Pak. Nggak mau kata dia. Hah? Takut jarum suntik? Enggak. Kenapa nggak mau? Nanti kalau saya divaksin, hidup saya diawasin WHO kata dia. Ada kepentingan apa WHO ngawasin Bapak? Saya bilang. Kerja cuma duduk-duduk sama garuk-garuk aja kok. Mending WHO kenal Bapak, saya bilang gitu. Enggak kata dia. Ya udah, ini orang-orang nggak ngerti kayak gini-gini. Ya, akhirnya hari ke-15 sembuh total sudah nggak ada tanda-tanda sama sekali. Lalu kami mulai buka dapur umum di rumah. Untuk apa? Nolongin orang-orang yang lagi isoman waktu itu. Saya buka dapur umum, saya lapor Pak Lurah. Pak Lurah, berapa orang yang isoman di rumah? Pak Hari mau ngapain? Saya mau kasih makan mereka. Weh banyak Pak, banyak. Berapa banyaknya? 360. Saya tengok istri saya manggut-manggut. Berarti oke. Siap mah? Siap. 360 mah? Siap. Dia kumpulin keluarga. Kita masak. Besok pagi kita mulai masak 300. Ya, karena kita sanggup 300 waktu itu. Kita hitung-hitung dana, 300. Dia bangun pagi-pagi benar sebelum ayam berkokok 3 kali. Udah bangun. Masak. Wah. Mana datanya Pak? Oh, di kelurahan ini ada Satgas Covid 23 RW. Oke, saya kumpulin mereka. RW Bapak berapa yang isoman? 16. 30, 55, 65, kumpul semua, 300 cukup. Dan diambil pagi-pagi. Setiap hari. Dia bangun pagi lagi. Jam 1 dini hari udah bangun. Belanjanya sore setelah masak itu. Wah, masak. Istri saya kalau masak enaknya minta ampun. Tahu arti enaknya minta ampun? Saya sudah minta ampun, tetap enak. Oh, sekarang saya liatin tiap pagi cara masaknya. Pantas masaknya enak. Sambil masak, sambil pujian penyembahan. Bayangkan. Ambil nyanyi. Curahkan. Tawa lu. Kuasamu Tuhan. Daun salam. Mujizat tersendiri. Dan yang luar biasa. Di hari ke-15 kami buka dapur umum. Ada satu tetangga, jam 9, dia berdiri di depan dapur umum kami. Satu tetangga yang ketakutan kemarin. Dia bilang, Pak Hari, selamat pagi, sini Bu. Jangan di sini aja katanya. Kenapa? Boleh nggak minta nasi? Oh boleh dong, sini aja Pak katanya. Untuk siapa Bu? Untuk saya, suami dan 3 orang saya, anak saya. Kenapa? Positif, kata dia. Terus saya bilang syukurin gitu, enggak. Itu paradigma lama kayak gitu tuh, syukurin itu tuh. Siap Ibu? Ibu jadi positif, ya udah tunggu situ, saya bilang. Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tunggu situ. Saya ngomong sama istri saya, 5 orang, mah, untuk tetangga depan. 5 ya Pak, 5, tambahin beras, tambahin telur,
mie instan, ada sarden, ada apa lagi tuh, masukin semua. Oke, saya bawa. Ibunya udah masuk, saya taruh di pagernya. Tante, ada nasi 5, ada beras, ada telur, ada mie instan, ada minyak, ada sarden. Makasih Pak Hari, tapi tolong nasinya saja, sembakonya jangan. Kenapa? Saya nggak punya kompor. Ya ampun. Ya ampun, dia tinggal di kontrakan gitu Bapak Ibu. Akhirnya, oh ya udah, tiap kali ibu minta makan, boleh nanti ke dapur. Kalau mau perlu apa saja, ibu bilang. Saya perlu bayaran kontrakan Pak. Ya itu tidak. Itu tidak. Akhirnya SCTV datang ke rumah. Trans 7, CNN, Kompas, TVRI datang ke rumah. Karena di Depok ternyata ini satu-satunya. Wali Kota Depok, utusannya datang ke rumah. Dia menyatakan terima kasih Pak Pendeta. Saya lihat tayangan Bapak di TV. Terima kasih Pak telah menolong warga kami. 23 RW dengan memberi makanan 300 bungkus setiap hari. Ya ada orang-orang bilang, aduh di masa-masa pandemi malah bagi-bagi, itu seperti 10 orang yang berkata, kita tidak mungkin maju. Tapi saya bilang, jalan terus. Ya, nanti Bapak Ibu klik aja. Pendeta yang dikucilkan pada saat isoman. Nah itu cerita tentang kami. Ya, terus kemudian ada lagi dari SCTV bilang gini, seorang pendeta di Depok membagikan nasi untuk orang-orang isoman 300 porsi. Itu Trans 7. Kemudian kami kemarin ada diliput oleh PH, dia telepon saya, Pak Hari boleh enggak kisahnya Pak Hari ini kami filmkan untuk lomba. Lomba apa? Lomba kategori toleransi beragama di Kementerian Agama Republik Indonesia. Oh silakan, saya bilang silakan. Ini film pendek Pak, hanya 4 menit saja. Tapi kisah Bapak ini bisa memberkati banyak orang. Karena yang Bapak tolong bukan hanya orang Kristen, tapi seluruh orang Bapak tolong. Dan hebat, itu judul yang keren banget. Ya, seorang tokoh agama, ada yang ngomong gitu lagi. Seorang pendeta. Akhirnya udah, saya pulang dari NTT, besoknya langsung briefing sebentar, syuting. Ada sekian ratus film dari kategori toleransi beragama. 400 ya, 400 ini. 400 film. Waktu dilombakan begitu, tiba-tiba dari Kementerian Agama Republik Indonesia bilang, film Pak Hari juara, tapi bukan 1, bukan 2, juara 3. Wah, ini luar biasa ya. Ini memberkati banyak orang. Akhirnya film Pak Hari akan diikutkan lagi ke tingkat yang lebih luas tentang toleransi beragama. Kalau seandainya waktu itu saya dengerin orang-orang yang berkata ngapain bikin warung, ngapain bikin dapur masa-masa pandemi, ya, bikin repot, ngabisin dana. Tapi seperti Kaleb dan Yosua berkata, kita harus maju. Dan akhirnya kerinduan istri saya untuk buka PAUD. Sebelum pandemi ini kami punya 1 PAUD. Tapi setelah pandemi ini 23 RW terbuka. Dia bilang kalau ibu mau buka PAUD di RW kami silahkan. Waduh. Dan mereka menyatakan ini dengan baik. Ya, akhirnya dapur ini terus berjalan. Berbagi terus. Dan saya katakan orang-orang yang punya paradigma yang lama selalu kalah oleh orang-orang yang punya pikiran-pikiran yang negatif tadi. Tetapi orang-orang yang punya paradigma yang baru akan maju. Coba dulu. Seperti tadi. Kaleb dan Yosua. Enggak. Ya. Coba kalimat selanjutnya. Kalimat ayat 33. Ayat yang terakhir. Ayat 33. Oke. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan dengan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi inilah kalimat-kalimat yang mungkin melemahkan kita memasuki tahun 2022 ini. Ya, ada orang bilang udah susah, nggak usah buka usaha katanya. Kemarin kami liburan, selesai liburan. Liburannya dekat-dekat aja. Yang pulangnya nggak pakai karantina, ya ke Bandung. Terus ada satu jemaat yang bilang begini, Pak Pendeta mau liburan kemana? Ke Bandung aja, biar pulangnya nggak pakai karantina, saya bilang. Oh Pak Pendeta, coba Pak Pendeta nanti ya makan malam di tempat ini. Dia tunjukin.
Udah saya atur semuanya deh. Saya pesenin dari sekarang. Karena rumah makan ini kalau datang tiba-tiba pasti ditolak. Karena penuh. Ya siap, saya bilang siap. Ya. Akhirnya saya datang hari itu tanggal 5. Dia telepon, untuk berapa orang Pak Pendeta? 5 orang, saya, istri saya, 3 orang anak saya. Jam berapa kira-kira masuk restoran ini? Jam 5 saya bilang, oh ya itu bagus katanya. Jam 5 nanti setelah maghrib agak gelap, pemandangannya bagus. Tapi masuk ke dalam, itu wah dalam banget. Daerah Dago, dalam banget, gangnya kecil. Ya, perkampungan. Terus anak saya yang bawa mobil bilang gini, hebat ya Pak. Ini orang imannya kuat katanya. Kenapa? Lihat, ini jalanan kalau secara bisnis, waduh nggak mungkin ada orang bisa naik sampai ke atas. Ini dari sisi bisnis Pak, tidak menjual di jalanan ini. Udah masuk, sempit jalannya. Tapi begitu sampai di restoran itu, mobil, wah banyak banget. Memuji Tuhan, kami sudah dipesankan oleh jemaat tadi. Ya, 1 meja untuk kami. Yang lain memang ditolak. Ternyata saya lihat, saya telepon itu jemaatnya. Pak Pendeta tahu enggak? Itu punya teman saya, anak Tuhan juga. Waktu dia mau buka restoran itu, teman-teman bilang siapa yang mau datang ke restoran ini? Jalannya aja sempit. Terus kemudian kampungnya tidak terkenal. Ya, tapi teman saya berkata, saya harus coba dulu. Wah keren ya, seperti Kaleb dan Yosua. 10 orang berkata, gak mungkin kita maju. Gak mungkin kita menduduki. Kaleb Yosua berkata, kita coba dulu maju. Keren ini. Orang-orang yang punya paradigma yang baru adalah orang-orang yang pikirannya terbuka. Untuk apa? Sesuatu yang baru. Tapi kalau paradigmamu lama, engkau terus berdiri diam di situ dan gak bergerak sama sekali. Setelah istri saya dinyatakan sembuh dan bikin dapur umum, sekarang melaju terus. Jadi berkat. Jadi kalau kami kemana-mana, wah mereka bilang, Bapak Ibu dapur umum, gitu tuh. Manggilnya Bapak Ibu dapur umum terus. Ya, udah biarin nggak apa-apa. Ya, kalau teman-teman lihat di IG saya, semua tentang berbagi, semua tentang penginjilan, semua tentang memberitakan kabar baik. Kalau Bapak Ibu punya lihat Alkitab yang seperti ini di jalanan, ini Alkitab tidak dijual, ya. Ini Alkitab tidak dijual umum. Ini Alkitab adalah program kami, 1 Alkitab, 1 jiwa diselamatkan. Kami cetak sudah 2.000 Alkitab ini. Bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman lihat anak-anak jalanan bawa Alkitab ini, inilah buah pelayanan. Dari orang yang tidak kenal Kristus, menjadi kenal Kristus, dibaptis, dan saya kasih Alkitab. Ya, saya kasih Alkitab. Orang-orang bilang waktu itu, ngapain bikin program, bikin cetak Alkitab pada masa-masa pandemi. Dan kami beli di Lembaga Alkitab Indonesia. Kami nggak minta gratis. Saya bilang desainnya tolong desain, saya kasih gambaran. Ya, cetak berapa Pak Ri? 1.000. Kemudian setelah 1.000 cetak selesai, NTT telepon. Pak Pendeta punya program 1 Alkitab, 1 jiwa diselamatkan? Iya. Kami sedang kena gempa Pak. Alkitab kami hanyut semuanya. Hah? Terus kami perlu berapa? Sebanyak-banyaknya. Ya ampun. Berapa itu sebanyak-banyaknya? Ya terserah Tuhan mau kirim berapa. Waktu itu selesai 1.000 buku. Terus ngirimnya kan berat. Kita doa bersama dengan tim. Kita doa. Akhirnya pemerintah kasih keleluasan. Barang siapa yang mau kirim barang, kirim berkat taburan untuk ke NTT, boleh dikirimkan secara gratis lewat kapal yang kami akan berangkatkan hari Selasa waktu itu. Begitu saya dengar ini, tim telepon, Pak Hari, mau kirim Alkitab 1.000 ya? Ada kapal mau berangkat. Hah? Mahal pasti apa? Gratis. Langsung terbang ke sana. Naik mobil bukan terbang. Orang dari Depok masa ke Tanjung Priok terbang. Ya. Naik mobil, kami kirimkan itu. Orang-orang yang punya paradigma yang baru adalah orang-orang yang membuka pikirannya untuk sesuatu yang baru. Sebaliknya, orang-orang yang punya paradigma yang lama, dia akan tertutup dan terus terkurung oleh orang-orang Amalek, orang-orang keturunan Enak, orang-orang Het, orang-orang Amori, orang-orang kuat yang mengekang hidupmu, tergantung sekarang hari ini. Apakah engkau terbuka untuk sesuatu yang baru, berarti engkau punya paradigma yang baru. Jangan mau kalah oleh perkataan-perkataan negatif yang melemahkan imanmu. Maju, coba sesuatu yang baru, karena kita punya Tuhan yang besar. Amin.
Amin. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Sekarang tundukkan kepala. Untuk memiliki paradigma yang baru, pikiranmu harus terbuka untuk sesuatu yang baru. Kaleb dan Yosua membuka pikiran bukan saja Musa dan ke-10 orang yang baru saja mengintai tanah perjanjian. Tapi Kaleb dan Yosua membuka seluruh pikiran umat Israel. Agar mau mencoba sesuatu yang baru dengan mengalahkan tantangan-tantangan tadi. Hari ini mungkin kau mulai membuka usaha. Engkau mulai melakukan pekerjaan yang baru. Engkau mulai menempati rumah yang baru. Ayo buka pikiranmu untuk paradigma yang baru. Orang yang membuka pikirannya untuk paradigma yang baru, kau berani mencoba sesuatu yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang telah dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya. Ku terima sekarang, ku terima kemenangan dari. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Yes, amin. Ku terima sekarang kemenangan. Lagi. Yang mau angkat tanganmu. Aku yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat. Yes, amin. Percaya. Ku terima sekarang kemenangan. Yes, lagi. Aku punya Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Ku terima kemenangan. Ya, jemaat saja. Aku punya. Dalam nama Yesus Tuhan, tangan-tangan yang terangkat Tuhan jamah mereka. Dalam nama Yesus. Ya. Amin.
terima sekarang. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang angkat tangan, tetap angkat tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya. Dalam nama Yesus, haleluya. Imanku bersemangat. Ku terima kemenangan darimu. Imanku bersepakat. Imanku bersepakat. Dalam nama Yesus, haleluya. Ku terima kemenangan. Imanku bersepakat. Imanku bersepakat. Yes. Yes, amen. Ku terima kemenangan. Tepuk tangan, haleluya. Yang angkat tangan, tetap angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berdoalah sekarang. Paradigma yang baru harus kita miliki. Orang-orang punya paradigma yang baru adalah orang-orang yang terbuka untuk sesuatu yang baru. Orang-orang yang punya paradigma yang baru adalah orang-orang yang tidak terintimidasi oleh kalimat-kalimat yang negatif. Kalau kau sedang membuka usaha yang baru di tahun ini, jangan takut, jangan khawatir. Maju bersama dengan Yesus. Kita punya Tuhan yang besar. Bapa, tangan-tangan yang terangkat yang hari ini berdoa. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Yesus berikan kelegaan. Yang mungkin hidupnya masih terikat oleh paradigma yang lama. Yang ketakutan memasuki tahun 2022. Yang ketakutan ketika mereka memulai buka usaha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman-Nya menguatkan engkau. Hari ini firman-Nya menjawab doa-doamu. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Tuhan jamah mereka, Tuhan jamah mereka. Yang sedang membangun usaha yang baru, memulai pekerjaan yang baru. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Yang sedang bergumul, pergumulannya sudah bertahun-tahun mungkin. Hari ini mereka telah mendengar firman. Dan firman itu akan membuka jalan untuk pergumulan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, Bapak. Turunkan tanganmu, turunkan tanganmu. Aku punya